Shalom, bagaimana kabar warga jemaat GKJ Jebres kalian? Saya berharap semua selalu dalam penyertaan kasih Kristus. Berikut akan saya sampaikan berita gereja GKJ Jebres pada hari Minggu, tanggal 19 Juli 2020. Pertama, ibadah New Normal GKJ Jebres. Ibadah New Normal GKJ Jebres akan dilaksanakan 3 kali ibadah pada jam 6.30, jam 9, dan jam 5 sore. Khusus ibadah New Normal pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 dan 2 Agustus 2020 dan 9 Agustus 2020 dalam rangka persiapan ibadah pendadaran dan sakramen perjamuan untuk masing-masing pengurus kelompok mohon membagi anggota kelompoknya dengan jumlah kuota proporsional atau berbagi, yaitu jemaat yang hadir ibadah pagi, siang, dan sore dengan jumlah komposisi yang sama. Contoh, semisal jumlah anggota kelompok Jebres 1 sejumlah 30 warga jemaat CD dibagi ibadah pagi 10, siang 10, dan sore 10, dan seterusnya. Majelis GKJ Jebres mengucapkan terima kasih atas partisipasi warga jemaat yang telah berkenan mengisi presensi kehadiran ibadah pagi, siang, dan sore melalui pengurus kelompok untuk memenuhi kuota warga jemaat beribadah, serta telah menaati protokol kesehatan sebelum, selama, dan sesudah ibadah. Mohon dukungan dan partisipasi seluruh warga jemaat untuk mensukseskan pelayanan gerejawi dengan mematuhi protokol ibadah New Normal demi keselamatan bersama untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Kedua, rekap daftar hadir warga jemaat GKJ Jebres dalam ibadah New Normal. Pada hari Minggu tanggal 5 Juli tahun 2020, untuk ibadah pagi sejumlah 84 jemaat, untuk ibadah siang sejumlah 100 jemaat, dan untuk ibadah sore sejumlah 74 jemaat, dengan jumlah total 258 jemaat. Dan pada hari Minggu tanggal 12 Juli tahun 2020, untuk ibadah pagi sejumlah 109 jemaat, untuk ibadah siang sejumlah 72 jemaat, dan untuk ibadah sore sejumlah 86 jemaat, dengan jumlah total 267 jemaat. Ketiga, amplop persembahan GKJ Jebres. Diberitahukan kepada setiap warga jemaat GKJ Jebres selama ibadah New Normal dengan adanya perubahan pengumpulan persembahan yang sebelumnya melalui kantong, sekarang dimasukkan ke dalam kotak persembahan di depan pintu gereja. Bagi warga jemaat yang akan memberikan persembahan, mohon dimasukkan ke dalam amplop terlebih dahulu. Amplop persembahan mingguan, persembahan bulanan operasional, persembahan perpuluhan, persembahan istimewa, dan persembahan janji iman telah disediakan di depan pintu gereja. Jemaat dapat mengambil secukupnya untuk persembahan minggu berikutnya. Keempat, ibadah pendadaran dan sakramen perjamuan kudus. Pertama, bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mengikuti perjamuan kudus, supaya mempersiapkan diri untuk mengikuti pendadaran yang akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 pada ibadah pagi, siang, dan sore. Untuk itu, warga jemaat dimohon mempersiapkan persembahan pendadaran. Yang kedua, pelayanan sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020 dengan dress code putih. Kelima, persembahan Minggu tanggal 12 Juli tahun 2020. Persembahan kantong merah sejumlah Rp1.978.000. Persembahan kantong putih sejumlah Rp1.828.500. Persembahan bulanan operasional sejumlah Rp2.200.000. Persembahan janji iman sejumlah Rp2.195.000. Persembahan perpuluhan sejumlah Rp1.595.000. Persembahan doa Rabu pagi sejumlah Rp35.000. Persembahan rimatan sejumlah Rp300.000. Untuk persembahan secara terperinci bisa dilihat di warta jemaat. Demikian berita gereja kami sampaikan, semoga bisa memberikan informasi yang dibutuhkan warga jemaat GKJ Jebres sekalian. Kami mengucapkan selamat datang bagi warga tamu yang baru pertama kali datang beribadah di GKJ Jebres, dan selamat mengikuti ibadah hari ini. Yang berkhotbah hari ini
Untuk ibadah pagi dilayani oleh Pendeta Suwarto SSI. Untuk ibadah siang dilayani oleh Pendeta Suwarto SSI. Dan untuk ibadah sore dilayani oleh Penatua Joko Kismanto. Saya, Andrian Timothy, bersama segenap kru Red Multimedia GKJ Jebres mengucapkan terima kasih dan selamat beribadah hari Minggu. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama memasuki liturgi menghadap Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Pertolongan dalam ibadah minggu ini datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. kasih karunia dan damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin. Hidup manusia di dunia ini tidak dapat dilepaskan dari tantangan dan penderitaan. Dalam konteks demikian, jati diri atau identitas orang-orang percaya sebagai anak-anak Allah diuji. Oleh karena itu, jangan biarkan penderitaan atau kesusahan hidup mengikis keyakinan iman kita. Hiduplah selayaknya jati diri atau identitas kita sebagai anak-anak Allah, pewaris kerajaan surga. Jiwaku puji
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Yesaya 59, ayat yang pertama kedua tertulis demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Malah kita bersama-sama mengaku dosa di hadapan Allah yang Maha Kudus. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, bahwa aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Gerak Kau dapat direngkuh, ketika pun terkapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Yang sesat dan diampuninya. Kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Tegak teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Andaikanlah tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikanlah tenggelamnya dan insan pun berjangganya, takkan genap mengungkapkan kasih-Mu. Lihat dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. Kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Tegak teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Jemaat sandang baik berdiri. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan yang terambil dari kitab Yesaya 41 ayat 10 demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan menolong engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kiranya kasih anugerah dan pengampunan Allah nyata kita di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Amin.
bawa damai bagimu, ku bawa damai, damai, damai bagimu. Avenu shalom alahem, Avenu shalom alahem, Avenu shalom alahem, Avenu shalom, shalom, shalom alahem. Mari kita berdoa. Di saat kami berkumpul, kami beribadah, memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Tibalah bagian bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di pagi hari Tuhan, kiranya Engkau berfirman kepada kami semua. Kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita dari Injil Matius 13 ayat 24 sampai 30 dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Tuhan Allah berfirman demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gantumiku ikut terjabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah pada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah kesaksian Injil Matius yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, memperhatikan dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya,
Shalom. Ada sukacita pagi ini? Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang hendak kita renungkan di ibadah pagi ini, setia beriman di tengah tantangan dan penderitaan. Dan ada satu perumpamaan yang akan kita gumulkan di pagi hari ini tentang gandum dan ilalang. Nah, King James Version menerjemahkan lalang. Dan terjemahan ini lebih baik daripada versi modern lainnya yang hanya menerjemahkan sebagai gulma atau jenis rumput liar yang mengganggu yang berada di Palestina dan Syria di tengah-tengah tuaian jelean dan gandum. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, gandum dan ilalang itu mirip, bahkan memiliki bentuk dan tampilan luar yang sama persis, sehingga sulit sekali untuk membedakan keduanya. Untuk membedakan keduanya harus menunggu sampai berbuah. Jika itu gandum, maka bulir tanaman itu ada isinya. Tetapi jika itu ilalang, maka bulirnya kosong. Nah, kedua tanaman ini tumbuh yang sama, di tempat yang sama, dan kelihatan cukup sulit untuk dipilah. Ini perumpamaan yang berbicara tentang orang benar dan orang fasik yang dibiarkan hidup berdampingan. Keduanya jelas memiliki karakteristik berbeda, tetapi tumbuh bersamaan. Lalang dan gandum ini tumbuh dengan akar saling melilit, sehingga mencabut yang satu, otomatis yang lain juga akan tercabut. Nah, gambaran ini, perumpamaan ini diberikan Tuhan Yesus kepada banyak orang yang berbondong-bondong mengikut Dia. Tuhan Yesus ingin mengajarkan mereka untuk mengintrospeksi diri, termasuk pada kita sekalian di pagi hari ini. Kita berada di posisi mana? Di posisi gandum atau di posisi ilalang? Tuhan Yesus juga ingin memastikan mereka adalah gandum ketika mereka bisa memastikan orang-orang di sekitarnya adalah dalam kategori ilalang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemui banyak orang memiliki perilaku tertentu mirip pengikut Kristus, mirip seperti orang Kristen. Ke gereja iya, rajin persekutuan iya, memberikan persumbangan ke gereja iya, ke yatim piatu iya, tapi cara mereka hidup, cara mereka berpikir bukanlah cara orang Kristen. Mungkin dia memberikan persumbangan hanya untuk dalam istilah cuci uang, karena dia korupsi terlalu banyak sehingga maka dia harus membagi-bagikan hartanya. Bukan niatan untuk memberi, tetapi dalam rangka cuci uang. Tidak jujur, egois, sombong, dan sebagainya. Nah, dari perumpamaan ini kita jelas tahu bahwa kehadiran lalang atau gulma itu jelas mengganggu keberadaan gandum. Produktivitas gandum jelas-jelas terganggu. Nah, demikianlah gambaran nyata dari kehidupan nyata, kehidupan real. Kita sering hidup dengan asumsi
bahwa jika kita berbuat baik, jika kita bekerja keras, maka segala sesuatu akan menjadi seperti yang kita inginkan. Kehidupan ekonomi lebih baik, keluarga lebih harmonis, kerohanian lebih baik, namun sayangnya kadang-kadang itu jauh dari harapan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak usah jauh-jauh berbicara lalang dan gandum. Kita coba dengan tanaman yang dekat dengan kita, dengan daerah kita, dengan lingkungan kita. Coba bayangkan, pada saat kita menanam padi, ketika Pak Tani menanam padi, maka otomatis rumput tumbuh di sampingnya. Tetapi sebaliknya, ketika Bapak Ibu menanam rumput, padi sama sekali tidak akan tumbuh bersamanya. Apa artinya? Artinya, sekalipun kita berusaha untuk melakukan kebaikan dengan sekuat tenaga, tetapi selalu saja ada hal buruk yang hadir. Tetapi ketika kita melakukan keburukan, maka dapat dipastikan tidak ada kebaikan yang menyertai. Nak nandur pari, sukete mesti tukul. Nek panjenengan nandur suket, mboten tentu pantune tukul. Atau setiap kali kita melakukan hal yang baik, kita mesti sadar bahwa hal yang buruk pun bisa terjadi. Karena dunia yang kita tempati terdiri dari dua realitas atau dua kenyataan yang harus kita sikapi, yaitu kebaikan dan keburukan. Maka tidak heran selama kita hidup di dunia ini, yang namanya kejahatan masih ada, yang namanya kebaikan masih ada. Orang akan membayangkan dunia ini lepas dari kejahatan, onone apik dan apik. Itu harapan kita. Tapi realita kehadapan yang dihadapan kita, ya namanya kebaikan, kejahatan di dunia ini tumbuh bersama. Tinggal tadi, kita berada di posisi yang mana? Maukah kita tumbuh sebagai gandum atau kita tumbuh sebagai ilalang? Ini adalah tantangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kelihatannya seolah-olah Tuhan membiarkan gandum dan lalang, baik dan jahat itu hidup bersama. Tentu hal ini jangan buat kita menjadi pesimis. Justru kondisi yang demikian menjadi tantangan bagi kita untuk dalam hidup bersama. Kalau kita adalah benih yang baik yang ditaburkan Tuhan, seberapa kuatkah kita bertahan di tengah-tengah himpitan ilalang? Ini sebuah pilihan. Seberapa kuatkah kita bertahan, bertumbuh di tengah-tengah himpitan ilalang? Sebab tidak mungkin kita bisa menghilangkan kejahatan di dunia ini. Tapi pilihan untuk berbuat baik sangat terbuka bagi kita sekalian. Oleh karena itu, pilihannya adalah, ataukah kita mati terhimpit, atau justru memilih menjadi serupa dengan lalang yang tidak mengeluarkan buah. Sebagai orang percaya di hari ini, kita diingatkan, seberapa kuatkah kita tetap jujur, bekerja, beraktivitas di tengah-tengah ketidakjujuran. Sebagai jemaat Tuhan, seberapa besar peranan gereja menyuarakan kebenaran di tengah dunia yang penuh dengan tipu daya. Nah, kalau kita hari-hari ini mengalami
himpitan dalam kehidupan, tetaplah bersyukur. Sebab kita berasal dari benih yang baik, gandum yang baik, yang sedang dihimpit oleh ilal. Mari bersama-sama berdoa dan memohon pertolongan Tuhan agar kita mampu bertahan dalam belitan di dalam akar ilal. Tantangan hidup bersama kiranya tidak menyurutkan tekad semangat kita untuk bertahan dalam iman, bertumbuh dalam kebenaran, dan berbuah bagi kerajaan Allah. Maka sekarang bagian kita adalah melihat posisi kita, keberadaan kita. Apakah kita masing-masing pribadi ini sudah berada pada posisi menjadi gandum? Atau jangan-jangan baru menyerupai gandum, tetapi hidupnya tidak menghasilkan buah. Atau jangan-jangan justru menjadi ilalang, menjadi pengganggu. Kalau dalam bahasa rohani menjadi batu sandungan, yang menyebabkan orang lain tidak damai sejahtera dan sebagainya. Sekali lagi, hari ini kita diingatkan, jadilah gandum yang baik, yang menghasilkan bulir-bulir buah yang berguna bagi orang lain, bagi kemuliaan kerajaan surga. Tetap setia di tengah-tengah tantangan hidup. Tuhan menguatkan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita responi firman Tuhan dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 438 bait pertama dan keempat. Apapun juga menimbamu, Tuhan menjagamu. Dengan kasih-Nya melindungimu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Cobaan apa mengganggumu, Tuhan menjagamu. Buatlah Yesus saudaramu, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Mari kita bersama-sama bersatu dalam hati kita menaikkan doa syafaat, santarkan kita berdoa.
Allah Bapa Surgawi, di pagi hari ini kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, atas sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami semua, anak-anak-Mu, tentang realita kehidupan di hadapan kami, tentang ilalang dan gandum, tentang keburukan dan kebaikan yang senantiasa beriringan ada di tengah-tengah kehidupan kami semua. Mampukan kami berjuang, berusaha, tetap tampil, berdiri sebagai benih gandum yang baik, yang tumbuh dengan subur, tumbuh dengan baik, dan pada akhirnya menghasilkan bulir-bulir gandum, buah yang sungguh-sungguh bermanfaat bagi kemuliaan Tuhan, bagi kemuliaan kerajaan surga. Kalau hari-hari ini kami merasa tertekan, terhimpit oleh situasi kondisi yang ada, mampukan kami tetap setia bertahan dalam situasi kondisi apapun. Terlebih Tuhan, kami berdoa untuk kota Solo ini yang beberapa waktu yang lalu dihebohkan sebagai zona hitam, zona merah dan sebagainya. Meskipun apapun yang terjadi, mampukan kami masing-masing pribadi tetap waspada, tetap berjaga-jaga, dan sekaligus terus melakukan protokol kesehatan dimanapun Tuhan menempatkan kami semua, sehingga kami turut ambil bagian untuk menjaga keselamatan hidup kami semua, terlebih dalam pertolongan kasih anugerah Tuhan. Sanyalah kami berdoa untuk hamba-hambamu yang tidak bisa bergereja oleh karena penyakit yang dialami, pergumulan yang dialami. Kami berdoa secara khusus untuk mereka yang sakit, untuk Saudari Mindaryati, Nyebres 4, Ibu Tarno, Nyebres 6, pemulihan Bapak Nur Fauzi, Nyebres 7, Bapak Sigit, Nyebres 8, Ibu Jaimah, Nyebres 10, Saudara Desik Nur Standio, Nyebres 10, Bapak Ibu Suroso, Nyebres 12, Ibu Parmi Slamet, Nyebres 13, Bapak Prawl Sidi, Nyebres 13, Ibu Prabowo, Nyebres 13, Bapak Sarjono, Nyebres 13, Saudari Erlina, Nyebres 14, Saudari Siska, Nyebres 14. Kiranya Allah berkenan tumbang tangan mereka sekalian, menjamah mereka sekalian, memberikan kekuatan, pemulihan, kesembuhan yang sempurna atas hamba-hambamu yang sakit ini. Dan di lain waktu mereka boleh kembali beraktivitas, beribadah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen yang berjemaat di GKJ Jebres ini Tuhan, Engkau berikan kasih penyertaan, berkat-Mu yang luar biasa atas setiap pekerjaan yang mereka lakukan, atas kehidupan rumah tangga mereka sekalian, agar di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini mereka tetap bertahan, mereka dapat merasakan berkat Tuhan yang terus mengalir, tiada terputus-putus, sehingga mereka boleh tercukupi, hidup mereka boleh diberkati dari waktu ke waktu. Berkati ya Tuhan untuk gereja-Mu, GKJ Jebres ini, di dalam mereka melakukan pelayanan, agar Tuhan tuntun dan berkati, agar anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam tugas pelayanan di kemajelisan, di komisi, di kelompok, mereka terus melakukan dengan kesungguhan hati dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang sedang studi, yang mereka sudah memulai aktivitas mereka dan belajar mengajar melalui belajar dari rumah, melalui daring, dan segala sesuatu yang dipakai, metode-metode yang dipakai, Tuhan berkati, sehingga anak-anak kami boleh mendapatkan
ilmu, pendidikan untuk masa depan mereka. Tuhan, Engkau berikan kelancaran kemudahan mereka, bagi mereka dalam menempuh ilmu. Dan juga Tuhan, bagi mereka yang persiapan untuk kuliah, apa yang telah mereka perjuangkan melalui tes, ujian masuk, dan sebagainya, Tuhan juga berkati, sehingga mereka boleh berhasil memilih jurusan yang mereka sudah tentukan, mereka impikan, mereka cita-citakan, dan pada akhirnya boleh untuk masa depan mereka. Berkati ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang menunjukkan pekerjaan, pasangan hidup, Allah menjadi tepat pada waktunya. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam segala upaya daya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami tahu saat-saat ini memasuki gelombang kedua. Mampukan kami semua terus waspada, terus berusaha dengan segala daya upaya kami, bahkan dengan pertolongan Tuhan. Mampukan kami, bangsa kami, berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, dan Tuhan memberikan keberhasilan. Lebih-lebih Tuhan, Engkau berkati jemaat-Mu di tempat ini, Engkau hindarkan, Engkau jauhkan dari wabah penyakit corona ini. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan daya tahan tubuh yang luar biasa, Engkau berikan kesehatan yang ekstra, sehingga mereka sungguh hidup mengandalkan Engkau dan sekaligus menjaga kesehatan dari waktu ke waktu. Inilah Tuhan, doa seru kami, doa sahabat kami yang kami pinta dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita telah diberi kesempatan untuk menyatakan syukur di awal ibadah melalui persembahan yang kita masukkan dalam kotak di depan pintu gereja. Marilah kita senantiasa mengingat sabda Tuhan dalam mengucap syukur dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita menyatakan syukur dengan nyanyian NKB 133, kita pujikan bait pertama dan 3. Saya hantarkan. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Suwarto, yang mengajarkan kepada kami semua. Ya Bapa,
harapan kami ingin sekali menjadi gandum di dalam hidup kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjalaninya. Kami juga mengucap syukur karena di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini, Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh mengaturkan persembahan sebagai rasa ucapan syukur kami atas pemeliharaanmu di dalam hidup kami. Engkau senantiasa memberkati dan memberi anugerah kepada kami semua di setiap langkah hidup kami. Ya Tuhan, kiranya Kau terima persembahan kami ini dan Tuhan sucikan serta Tuhan berkati hingga bisa menjadi sarana untuk melebarkan kerajaan-Mu di dunia ini. Kami juga membawa persembahan lainnya seperti persembahan perpuluhan, persembahan istimewa, persembahan bulanan dan operasional, persembahan janji iman, dan persembahan lainnya yang menjadi program di gereja-Mu ini. Kiranya Tuhan juga berkati dan sucikan sehingga bisa menjadi sarana bagi kami di dalam berpelayanan. Kami juga selalu berdoa untuk hamba-Mu yang Kau pakai untuk mengelola persembahan ini. Kiranya bisa bijak untuk mengaturnya dan kebijaksanaan itu hanya datang daripada-Mu. Serta Tuhan beri roh akan takut akan Engkau Bapa. Sebentar lagi kami juga akan undur dari rumah-Mu ini Bapa, kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan bimbing langkah kami dan kiranya Tuhan anugerahkan kepada kami hati yang sukacita dan damai sejahtera di dalam menjalani hidup ini. Tuhan, apabila di dalam kami beribadah ini terselip dosa di dalamnya, kiranya Tuhan mengampuninya. Doa kami yang jauh dari sempurna ini Bapa, kami haturkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami semua doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sandang berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan. Yesus menginginkan aku
Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkan hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.